Sudah ada logo rekam ya Pak ya? Sudah, Pak. Sudah rekam Ya. ini. Oke, langsung kita mulai aja ya Pak ya. Oke, Pak. Siapa? Siap. Pak coaching dulu. Apa coachnya dulu apa gimana? Pak coachnya dulu ya. Gimana Pak? Pak yang jadi coach dulu. Ya, saya yang jadi coach dulu seperti Pak kemarin Ratri aja yang Pak. coachnya dulu. Ya, siap. Bentar Pak. Ya, ya, ya. Oke, Pak. Siap, Pak. 15 menit paling lama kita, Pak ya. Ya, paling lama 15 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Aifan. Apa kabarnya hari ini? Nah, Pak, suaranya terputus, Pak. Ya, baik. Selamat sore Pak Aifan. Apa kabarnya hari ini? Selamat sore, Pak Ratri. Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat. Ya, oke ya, baik Pak Ivan. Ini kemarin Bapak sudah janjian ini sama saya ini ya, mau ngobrol katanya mau ada yang mau disampaikan ini terkait keluh kesahnya berkaitan dengan eh, program yang sedang dijalani. Eh, Kira-kira apa ini yang mau diceritakan ini sama Pak Ivan? Ya, begini Pak, ya, Pak Ratri. Ya, Eh, Terkait kegiatan yang sedang saya laksanakan, eh, saya sekarang sedang melakukan dua kegiatan yang mana saya harus memilih. Seharusnya saya harus memilih mana yang harus saya prioritaskan antara PPG atau guru penggerak. Karena waktu yang sekarang dua kegiatan itu secara berbarengan, Pak. ya. Itu ya, Pak. Oh ya, berarti ini berkaitan dengan program kegiatan yang ini istilahnya berbarengan ya Pak ya, waktunya bersamaan, tentunya ini membutuhkan tenaga dan pikiran yang lebih. Baik Pak Ivan, ini kita cuma punya waktu pendek ini ya Pak ya. Kita mau dapat apa Pak dari percakapan kita hari ini? Nah, kita mau dapat apa? Istilahnya kita tujuannya apa Pak untuk apa ini untuk percakapan kita kali ini? Tujuannya. Ya, tujuannya bagaimana nanti saya bisa menggali solusi dari permasalahan saya, Pak, lewat coaching ini. Oh ya, baik Pak. Jadi ini Pak Ivan merasa dalam dirinya mengalami ada permasalahan berkaitan dengan waktu yang bersamaan tentang program kegiatan ini. Ini saya mau tanya untuk perasaan yang dialami oleh Pak Ivan ini seperti apa perasaannya? Perasaan Pak Ivan dalam kegiatan yang berbarengan ini? Terkait masalah perasaan ya, Pak, ini ya. Ada dua perasaan sekarang ini yang tahu saya rasakan. Yang pertama, perasaan saya itu saya merasa sangat bahagia, gembira, senang, di mana saya diberi amanat untuk mengikuti dua kegiatan secara bersamaan. Yang kedua, perasaan saya itu saya merasa agak sedih, Pak. Sedihnya di mana? Karena saya bingung mana yang harus saya prioritaskan antara PPG dan PGP. Sedangkan kedua kegiatan ini sangatlah penting untuk saya dalam rangka meningkatkan pengembangan diri dan kompetensi saya, Pak. Ya, baik Pak Ivan. Ini untuk perasaannya berarti ada dua perasaan. Yang pertama tadi adalah perasaan bahagia dan atau senang ya Pak ya. Nah, tentunya
Ya, Pak. Perasaan bahagia dan senang, kemudian tetapi ada juga perasaan sedihnya karena kadang waktunya terbagi dan kadang ada salah satu yang terlambat seperti itu ya. Jadi ini Ya, berkaitan Pak. Benar, dengan Pak. perasaan senang dan sedih ini. Kalau di skala 1 sampai 10 itu proporsi untuk nilai senangnya itu berapa dan proporsi untuk sedihnya itu berapa, Pak? Untuk nilai 1 sampai 10. Terkait kalau kita apa ya, pada Ya. skalanya rasa senang itu lebih besar, Pak. Karena saya merasa saya sudah diberi amanah atau sebuah tanggung jawab yang harus saya laksanakan. Maka rasa senang itu kalau saya beri nilai pada skala 1 sampai 10, bahagia senang saya itu ada di angka 6. Sedangkan sedih itu ya sekitar angka 4 lah, Pak. Karena terkadang saya bingung mau memprioritaskan yang mana, apakah PPG atau CGP, sedangkan keduanya adalah sangat penting bagi pengembangan kompetensi diri saya gitu, Pak. Baik, untuk perasaan senangnya ini tadi Pak Ivan menegaskan bahwa ada di skala 6 dan untuk sedihnya ada di skala 4. Kira-kira Pak Ivan ini mau meningkatkan tidak untuk perasaan senangnya itu agar di level selanjutnya, maksudnya di level skala yang lebih tinggi, 8 atau mungkin bahkan 10. Nah, kira-kira Pak Ivan ini targetnya di skala berapa untuk perasaan senangnya ini? Tentunya saya berharap perasaan senang saya ini akan, dan kalau bisa berada di skala 10, Pak. Jadi hanya ada rasa senang dan bahagia saja, kemudian rasa sedihnya hilang, Pak. Oke, baik Pak. Berarti ini Pak Ivan menargetkan berada di skala 10 ya untuk bahagianya. Jadi ini kira-kira kekuatan apakah yang Bapak miliki untuk mencapai skala tersebut agar bisa sampai nilai 10 itu Pak, dari perasaan senang itu yang tadinya 6 mungkin dari naik jadi 10 seperti yang Bapak targetkan. Itu kekuatan apa yang ada di dalam diri Bapak itu? Baik, Pak. Bicara soal kekuatan, tentunya yang terutama adalah potensi diri yang akan saya utamakan. Rasa percaya diri saya akan saya usahakan untuk menumbuhkan rasa senang saya sebagai satu kekuatan. Saya percaya bahwa diri saya itu mampu untuk melaksanakan keduanya, walaupun secara fisik mungkin lelah sudah pasti, dan tentunya banyak waktu yang tersita. Jadi dengan kekuatan percaya diri, kemudian skill dan kemampuan yang saya punya, saya yakin bahwa nantinya saya akan bisa melaksanakan kedua kegiatan ini secara bersamaan dan akan menumbuhkan rasa senang saya dan akan menghilangkan rasa sedih saya dengan dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan ini, Pak. Ya, oke, berarti ini kata kuncinya adalah tentang kepercayaan diri ya Pak ya, untuk menggali kekuatan kepercayaan diri yang ada di Pak Ivan ini. Kemudian untuk strateginya apa Pak kira-kira itu Bapak untuk meningkatkan eh, kepercayaan diri dan meningkatkan agar lebih senang lagi itu
strateginya gimana, Pak? Salah satu strategi mungkin ini yang akan saya lakukan, yaitu saya akan tetap fokus pada pengembangan diri secara personal, Pak, dan ikut serta mengembangkan kompetensi saya. Selain saya tetap fokus pada pengembangan diri secara personal, saya akan juga ikut mengembangkan sekolah sebagai modal bahwasanya saya mampu untuk melakukan hal ini, Pak. Ya, baik Pak, untuk mengembangkan secara personal dan mengembangkan lewat sekolah ya tadi Pak. Dan Bapak tadi menyampaikan bahwa Pak Ivan mampu. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk meningkatkan perasaan itu Pak? Agar yang tadi levelnya 6 jadi 10 itu kira-kira. Nah, itu butuh berapa lama waktunya? Sesuai dengan strategi Bapak tadi. Kalau waktu ini kan paling lama dalam waktu 1 bulan ke depan, maka saya akan sudah bisa menghilangkan rasa sedih saya. Akan saya tumbuhkan rasa senang dan bahagia saya bahwasanya dengan menerima melakukan 2 kegiatan secara bersamaan ini dapat memberikan satu motivasi bagi diri saya bahwa saya sudah dipercaya untuk melakukan ini dan saya percaya bahwa saya mampu untuk melaksanakannya secara baik dan diselesaikan dengan baik juga, Pak. Gitu, Pak. Iya, baik. Berarti ini dalam waktu 1 bulan ini Pak Ivan akan meningkatkan motivasi intrinsik dari dalam diri Pak Ivan berkaitan dengan meningkatkan kepercayaan diri tadi ya Pak ya. Dan Pak Ivan yakin mampu melaksanakan itu. Dan untuk selanjutnya berarti kesimpulannya Pak Ivan tadi mau meningkatkan kepercayaan diri dari dalam diri sendiri ya Pak ya. Nah, kesimpulannya itu kemudian apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita sore hari ini Pak? Kira-kira sudah plong atau belum atau gimana, sudah dapat solusi untuk permasalahan Bapak atau gimana? Iya, Pak. Ya Pak, untuk apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita sore hari ini Pak? Nah, yang saya dapatkan dari obrolan kita sore hari ini yaitu saya tidak merasa lebih merasa senangnya, Pak, dapat merasakan permasalahan yang ya terkait permasalahan saya tadi. Saya sudah merasakan bahwa merasa terbantu, Pak, dengan obrolan kita pada sore hari ini, merasa terbantu sehingga saya merasa yang tadi merasa sedih, ada rasa sedihnya. Nah, ini sudah mulai meningkat, Pak, bahwa saya lebih rasa senang saya sudah meningkat timbang daripada rasa sedih saya ini. Mudah-mudahan segera berangsur-angsur cepat menghilang, Pak, sesuai dengan target dan strategi yang akan saya laksanakan 1 bulan ke depan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ivan. Semoga apa yang ditargetkan, apa yang diimpikan, yaitu mendapatkan kebahagiaan dari program yang dijalani sekarang ini bisa terlaksana dan sukses untuk kedua-duanya, baik itu guru penggerak maupun
apa itu untuk PPG ya Pak ya. Jadi Iya, Pak. semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya diberikan kelulusan. Pak Amin. Aifan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangannya untuk program tersebut. Ya, baik. Itu terima kasih Pak Aifan atas tadi penyampaian keluh kesahnya dan alhamdulillah Pak Aifan mampu menemukan solusinya untuk meningkatkan motivasi dalam diri sendiri. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak Ini nyender-nyender Pak sinyalnya tadi itu. iya Pak. Ini rekamannya dimatikan dulu apa gimana ya Pak ya? Langsung aja kalau Pak. Langsung gantian gitu Pak. Iya. Atau Langsung mau gantian ya dimatiin Pak ya. Pak? Gimana ya? Atau langsung aja ya Pak ya? Saya rasa langsung aja Pak. Ya udah, langsung aja Pak. Oke, gantian Iya. aja. Pas tadi Pak Afan pas 15 menit tadi. Iya. Langsung saja Pak ya. Ya, langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ratri sore hari ini? Alhamdulillah Pak, dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, Eh, alhamdulillah. Terkait obrolan kita kemarin, tentunya ada beberapa hal yang akan saya gali dari Bapak. Kalau boleh tahu permasalahan yang Bapak hadapi kemarin itu apa ya Pak? Ini saya sedikit bercerita ya Pak tentang keluh kesah saya sebagai guru PJOK di sekolah saya di SD 1 Sukamana itu berkaitan dengan jam mengajar yang cukup padat Pak. Saya itu guru olahraganya di sekolah cuma satu tetapi ada 13 rombel atau 13 kelas sehingga hampir 1 minggu itu saya full Pak, full mengajarnya. Nah, baik itu dari pagi sampai siang. Nah, dan yang menjadi keluhan saya itu adalah ketika mengajar jam siang atau jam istirahat setelah jam istirahat, istilahnya setelah sekitar jam 10 itu, nah itu kadang saya dalam diri saya itu ada rasa malas Pak. Karena pertama cuaca sudah panas, jadi untuk apa ya untuk mengajar di lapangan itu udah semangatnya sudah berkurang Pak. Kalau pagi saya sangat semangat, tetapi ketika sudah menjelang siang itu udah jam 10 itu cuacanya panas, mau pemanasan saja aja udah malas. Nah, itu gimana ya, Pak ya? Berarti ini terkait permasalahan Bapak ini dengan rombel yang segitu banyak, sedangkan guru PJOK-nya Pak Ratri sendiri, sehingga ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran di jam siang, ya, ini timbul rasa malas Pak ya gitu Pak ya? Iya, Pak. Ini eh, saya mengalami rasa malas itu, Pak. Tetapi kalau melihat siswanya itu sebenarnya semangat, Pak. Siswanya semangat, sayanya yang agak males-malesan kalau udah jam siang itu karena kadang pagi itu misalnya pagi itu kelas 4A, yang siang itu kelas 4B. Materinya sama, Pak, sebenarnya. Materinya sama, jadi mengulang yang apa yang sudah saya lakukan di pagi hari. Jadi ada rasa bosan gitu ya, Pak. Itu yang jadi keluhan saya itu rasa bosannya, rasa malasnya itu, Pak. Karena panas. Berarti di sini timbul adanya rasa bosan. Kira-kira rasa bosan ini apa yang melatar belakangi secara yang kuat yang melatar belakangi Bapak merasa bosan ini, mungkin selain daripada waktu yang sudah siang, atau mungkinkah ada faktor lain Pak yang membuat
Bapak bosan atau mungkin uh, dari jam itu memang diaturnya kurang menurut apa itu kurang sesuai, harusnya itu semuanya diberikan pagi dengan menggabungkan apa namanya jam-jam itu atau gimana itu Pak? Untuk faktor lainnya mungkin mungkin ya Pak, faktor apa ya, tempat, istilahnya pagi di lapangan, siang di lapangan. Mungkin kalau yang siang itu ada di kelas, mungkin walaupun cuma beberapa menit, mungkin itu sudah mengobati kebosanan mungkin. Oh, Menurut betul. saya itu sudah bisa mengobati kebosanannya, karena pagi di lapangan, siang di lapangan, otomatis yang dilihat cuma itu saja, lapangan, rumput, pohonnya itu, mataharinya satu itu. Nah, jadi mungkin bisa di apa ya? Mungkin untuk pembukaannya bisa dipindah di kelas dulu mungkin Pak. Nah, itu bisa Oh jadi begitu Pak. seperti itu Pak. Oh Bisa begitu Pak jadi. ya. Dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya sih kondisi apa yang ingin Pak capai ketika Pak melakukan kegiatan pembelajaran itu? Yang bagaimana kondisi yang sebenarnya yang ingin Pak capai? Kondisi yang ingin saya capai itu, ingin semangatnya seperti saat mengajar di pagi hari Pak. Nah, itu jadi ketika eh, di pagi hari itu saya semangatnya sangat bagus, powerful, dan eh, istilahnya mau ngajar itu benar-benar semangat Pak, karena cuacanya bagus, karena kondisi apa, anak-anak juga istilahnya siap kalau pagi itu. Nah, kalau sudah habis istirahat itu kadang siswanya juga udah agak apa ya, capek mungkin. Nah, itu sih, jadi ingin motivasi saya mengajar itu seperti di pagi hari itu Pak. Bapak ingin mempunyai satu motivasi atau katakanlah satu hal yang ingin dicapai Pak Ratri adalah ketika mengajar di siang hari itu sama halnya rasanya ketika mengajar di pagi hari gitu Pak ya. Ya Nah, benar sekali Pak. dengan adanya motivasi yang Pak sampaikan tadi yang ingin apakah ada langkah-langkah yang ingin Pak lakukan untuk mencapai motivasi
Ya, Nah, kenapa langsung keluar sendiri tadi, Pak? ya, selamat Maaf. datang kembali Pak Iwan. Ya, kita lanjutkan, Pak ya. Yuk, Nah, lanjut Pak. dari motivasi yang ingin Pak capai, apakah sudah ada langkah-langkah yang Pak ambil untuk mencapai apa yang menjadi motivasi Bapak tadi? Motivasi Bapak Ya, tadi kan ingin sama seperti mengajar ketika di pagi hari, gitu Pak. oh iya Pak. Baik untuk motivasi dan langkah-langkahnya. Motivasi itu yang pertama motivasi dari dalam diri saya sendiri Pak, motivasi intrinsik. Untuk motivasi dari dalam diri sendiri, saya ingin meningkatkan apa ya, profesionalitas saya, apalagi saya sudah istilahnya jadi guru dan yakin apa profesi saya adalah guru, dan saya ingin benar-benar mencintai profesi ini, dan saya akan apa ya, istilahnya melaksanakan tugas saya dengan baik, walaupun mungkin di awal tadi saya ada keluhan kebosanan, keluhan malas. Saya ingin uh, motivasi dari dalam diri sendiri itu tumbuh. Kemudian yang kedua adalah motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu adalah ketika saya melihat anak-anak siswa saya itu semangat sekali menunggu saya untuk pelajaran olahraga, dan itu ketika saya ditunggu oleh anak-anak itu adalah motivasi yang sangat luar biasa, dan itu adalah dorongan untuk saya untuk uh, menjadi lebih semangat lagi seperti yang di pagi hari itu, Pak. Oh, gitu Pak ya. Ada dua motivasi itu berasal dari dalam diri dan dari luar. Kemudian eh, dari motivasi ini untuk mencapai motivasi yang Pak sampaikan tadi, kekuatan apa yang ada dalam diri Pak sebagai modal untuk mencapai motivasi tersebut, Pak? Iya, untuk kekuatan yang ada di dalam diri saya adalah kekuatan istilahnya pertama mandiri, kemudian kreatif, itu termasuk motivasi saya. Jadi ketika saya istilahnya bosan dengan materi atau mengawali pembelajaran dengan pemanasan yang itu saja, saya harus kreatif. Kreatifnya yaitu dengan membuat permainan-permainan pemanasan, dan tentunya bisa juga memasukkan pembelajaran sosial dan emosional seperti yang kemarin kita pelajari. Nah, itu kita masukkan di situ. Nah, itu untuk langkah-langkahnya, Pak. Untuk Langkah-langkah saya, yang baik kekuatannya itu ya, artinya secara mandiri dan kreatif, itu kata kuncinya, Pak ya. ya benar Kemudian sekali, Pak. dalam mencapai motivasi tersebut perlu atau butuh waktu berapa lama kira-kira, Pak? Untuk waktunya sekitar sebenarnya 3 hari cukup, Pak. 3 hari untuk saya eh, mengevaluasi diri saya sendiri, kemudian saya juga bisa mencari referensi-referensi apa permainan pemanasan, nah itu di YouTube atau di artikel-artikel. Nah itu saya rasa saya bisa mengembangkan diri saya itu, Pak, dengan waktu 3 hari itu, Pak. Oh, berarti dalam jangka waktu 3 hari itu eh, motivasi diri Pak akan lebih meningkat. Jadi rasa bosan itu akan hilang, Pak ya. Jadi akan berubah menjadi rasa senang. Ya, Eh, melihat dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, Pak ya. Berarti saya sudah gali tentang permasalahan Pak. Pak sudah menyampaikan masalah, kemudian kekuatan, langkah-langkah, strategi, bahkan waktu yang ingin dicapai untuk mencapai motivasi tersebut sudah Pak sampaikan. Dari obrolan kita ini, Pak, coaching yang kita lakukan ini, menurut Pak, apa yang
Pak dapatkan atau merasa bagaimana setelah selesai melakukan coaching ini? Apa yang Pak rasakan? Ya, setelah saya bercerita dengan Pak Ivan ini, saya menjadi lebih lega lagi, Pak. Yang pertamanya saya ada rasa jenuh, ada rasa bosan, berkat ada Pak Ivan ini, Pak Ivan mampu mengantar saya ke arah yang lebih positif. Jadi tadinya saya bosan, saya jenuh, malas. Nah ini berkat Pak Ivan mengantar saya dengan apa tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri. Ya itu tadi berkaitan permasalahan itu, solusinya ya menumbuhkan motivasi dari dalam diri saya sendiri dan motivasi dari luar, tentunya motivasi dari siswa-siswa saya. Kemudian untuk langkah-langkahnya nanti akan saya apa itu hanya melihat video-video tentang permainan-permainan yang kreatif, sehingga saya lebih senang lagi, lebih semangat lagi, tidak ada rasa jenuh. Kalau biasanya pemanasannya cuma sekedar tangan-tangan seperti ini, statis, dinamis, tentunya membosankan. Tetapi ketika saya nanti melihat referensi berbagai video, saya insya Allah dalam waktu 3 hari yang saya targetkan tadi, saya akan menjadi lebih semangat lagi, Pak. Oh, begitu Pak ya. Baiklah. Ya. Terima kasih telah membersamai pada sesi coaching kita hari ini. Semoga apa yang akan direncanakan oleh Pak Ratri dapat terrealisasi dan semoga ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sudah mengantar saya ke solusi. Ini Ya, sama-sama. matikannya berhenti merekam ini ya Pak? Iya Pak. Habis itu dicari di mana ya Pak ya rekamannya? Biasanya ini lewat masuknya di email ini Pak. Email? Ya tapi ini kan yang ada itu Pak, tanda di bawah tuh kan, bawah gambar saya itu kan ada segitiga 1, ada bulat-bulat 2 kan, ada Pak. Ya. Oh ini terus berhenti merekam ini ya Pak ya? Iya, klik situ Pak. Oke Pak. Ada recording ya Pak. Rekaman akan disimpan di Google Drive pengelola rapat. Ya. Berhenti merekam.